Shalom saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita semua datang kepada Tuhan, baik pastor yang ada di tempat ini, baik jemaat yang ada di rumah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan akan pujian dan kata Roh Kudus kau hadir di sini, mengalir di bait suci. Terpujilah Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku, dengarkan pujian yang berkata, masuk ke lubangnya bersyukur dengan hati bersyukur.
Tuhan, sekarang untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat hidup Tuhan tanpa. Kami minta Tuhan roh tuntunan daripada Engkau. Kau selalu melindungi kami Tuhan. Kau yang menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan. Jangan pernah Kau melepaskan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang percaya kepada-Mu ya Allah. Mari saudara-saudara kita datang pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Bawalah dirimu kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Jalan dan hati kita dengan pujian dari awal. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Jalan, katakan kudus, kudus Tuhan. Kami aminkan setiap lagu pujian yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Biarlah Tuhan setiap penyembahan, setiap Tuhan nyanyian yang kami naikkan kepada-Mu, biarlah membawa sukacita bagi nama-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengar sabda dari kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun ke kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi pendengar dan melakukan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terpujilah Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku, saya serahkan pada hambanya. Ya, selamat pagi buat jemaat, saudara-saudara yang kekasih, jemaat di Blimbing Kebun Banggara Rungsuan, kemudian Gagak. Mari pada pagi hari ini jam 9, hari ketiga untuk kenaikan Tuhan Yesus. Mari tentu kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih oleh pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengirim Roh Kudus kepada gerejanya di muka bumi ini, termasuk kita bagi jemaat bimbing dan rayonnya. Mari pada pagi ini kita siap mendengarkan firman Tuhan. Judul adalah peranan Roh Kudus. Ya, judulnya adalah peranan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus ini ada beberapa bagian. Pertama, untuk memampukan kita bertindak sebagai orang percaya. Memampukan kita untuk bertindak sebagai orang percaya, terutama yaitu melayani. Salah satu rasul atau beberapa rasul yang kita lihat nyata dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita melihat contoh orang tidak terpelajar dari Petrus, Yohanes, dan beberapa murid lagi. Tentu kita pelajari dalam firman Tuhan. Mari kita lihat untuk peranan Roh Kudus memampukan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, mari dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Nah, mari ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Kepenuhan Roh Kudus, betapa pentingnya, ya, nyata kepada Petrus, Yohanes, dan 11 murid ini untuk beri kemampuan berkhotbah menghadapi banyak umat, bahkan mengalahkan dengan segala kuasa-kuasa kegelapan. Itulah penting dinamis atau kuasa Roh Kudus. Nah, kita lihat mereka dikira, rasul-rasul ini dikira mabuk, tetapi berkata bahwa baru jam 9 pagi. Itulah menjadi kekuatan Roh Kudus, memampukan bagi setiap orang percaya. Nah, betapa pentingnya Roh Kudus
berperan bagi pelayan-pelayan Tuhan ya di dunia ini. Saya sangat penakut untuk bersaksi. Nah, itu salah satu, kembali lagi kita ingat dalam Kisah Rasul 1 pasal 1 ayat 8. Saya masuk di gereja di Eropa, di Amerika, pernah di Asia, begitu pernah di Brasilia. Saya masuk jam 7 malam, orang kebaktian ada kira-kira 5.000. Saya tidak tahu kalau disuruh bersaksi. Saya masuk pintu, ditanya dari mana asalnya. Saya bilang saya orang Indonesia, saya pelaut. Dan dia bilang bangga karena saya diakui sebagai saudara begitu. Begitu saya dipanggil untuk bersaksi, dan saya maju ke depan. Puji Tuhan, sebelumnya itu ya saya minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Tapi sebelum, kira-kira waktu saya belum dipenuhi Roh Kudus, begitu gemetar begitu. Karena belum dipenuhi Roh Kudus. Begitu saya sudah dipenuhi Roh Kudus, puji Tuhan, berani untuk bersaksi itu. Itulah modal daripada orang dipenuhi Roh Kudus. Maka kepenuhan Roh Kudus ini untuk 10 hari bahkan seterusnya, ini kan namanya ketua Roh Kudus, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, maka dalam Kisah Rasul pasal 2, yaitu bagian kedua, kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Nah, bagian kedua dikatakan oleh firman Tuhan, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini bagian kedua. Pokoknya kalau tidak dipenuhi Roh Kudus untuk pelayan-pelayan Tuhan, karena kalau pelayan Tuhan tidak dipenuhi Roh Kudus bagaimana? Susah, ya. Ketahuan kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu nyata, dan orang tidak dipenuhi Roh Kudus nyata juga begitu. Betapa pentingnya untuk dipenuhi Roh Kudus. Bagian kedua untuk ayat yang ke-1, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 begitu, ya. Jadi betapa peranan penting untuk dipenuhi Roh Kudus. Nah, nyata dikatakan ya lidah-lidah begitu, ayat yang ke-3 gitu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, puji Tuhan, saya juga tidak tahu dulu begitu, tapi puji Tuhan untuk cepat dipenuhi Roh Kudus, ya, bertebaran nyala api, lidah seperti nyala api, itu kerendahan, ya. Ya, mungkin bagian ketiga adalah kerendahan hati. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen, untuk kerendahan hati baru dipenuhi Roh Kudus. Tidak mungkin Roh Kudus memenuhi seorang Kristen kalau dia tidak rendah hati. Itu pasti itu. Jadi kita harus rendah hati baru dipenuhi Roh Kudus, dan kita harus menjadi pelaku firman. Tekun, ya, dengan murid-murid Tuhan Yesus bertekun
Ya, ayat yang ke 18 bagian ketiga dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke 18 bagian ketiga dikatakan, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, jadi orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus itu susah untuk bernubuat. Memang dasarnya orang itu bernubuat kalau sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu menjelaskan untuk bisa berkata-kata, membangun jemaat. Itu namanya bernubuat. Orang sudah dipenuhi Roh Kudus. Betapa pentingnya untuk dipenuhi Roh Kudus dari 3 bagian ini. Itu tadi ayat 14 Rasul pasal 2 14 sampai ayat yang ke 15. Dan yang bagian kedua adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 4. Kemudian bagian ketiga adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke 18 sampai ayat yang ke 19. Mari penjelasannya bagian ketiga. Kali lagi, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi ada tanda-tanda yang dunia tidak tahu tuh. Ada mujizat terjadi. Kalau dinamis di dunia ini, ya dinamis dunia beda dengan dinamis surga, yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau di dunia ini roh dunia begitu. Beda 100%. Maka tentu firman Tuhan untuk berkata-kata bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu orang pemberita Injil, menjadi saksi. Tidak mungkin kalau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Peranan Roh Kudus dari 3 bagian Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu. Ya. Lihat sendiri, mungkin supaya bisa mengerti, lebih tahu lagi, kembali lagi kepada penjelasannya dari kesimpulan dari 3 bagian firman Tuhan ini yang kita ambil. Ya, kesimpulannya untuk mari kita belajar lagi di dalam Matius pasal 3. Nah, mari kita lihat. Matius pasal 3. Maka ayat yang ke 13. Bagaimana Yesus dibaptis Yohanes. Sebagai contoh. Ayat 13. Matius pasal 3 ayat 13. Mari. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah Yesus. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun mengikutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi contoh jelas sekali gitu ya. Tiga banyak kesimpulannya gitu ya. Jadi Tuhan Yesus memberi contoh. Keluar dari air dipenuhi Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus naik ke surga, itu kirim Roh Kudus. Percaya pada pagi hari ini Tuhan sudah memberi kekuatan buat kita. Dan tolong supaya jemaat tekun untuk mencari sampai dipenuhi oleh Roh Kudus. Jam 7, setiap jam 7 sore sampai 10 hari bahkan seterusnya, bukan hanya 10 hari saja, tetapi itu 10 hari ketuanan Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke surga, kirim Roh Kudus supaya kita mampu. Ya, jangan saya kasih tahu pengalaman saya melayani pekerjaan Tuhan sebelum dipenuhi Roh Kudus. Saya diacak-acak roh jahat di Bali dulu itu. Waduh, minta ampun. Setelah saya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis baru penuhi Roh Kudus, udah setannya saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, orang lumpuh, orang apapun, orang mati pun disuruh. Ya, percaya pada pagi hari ini boleh beri kekuatan, dan itulah yang kita harus menjadi pelaku firman. Sidang jemaat sungguh-sungguh setia untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, menguatkan kami sebagai jemaat di Imbing dan Kebumbang Raun Sewan, cabang-cabang Tuhan. Terima kasih. Segala jemaat-Mu juga menjadi pelaku firman Tuhan seperti rasul yang tidak berpendidikan, orang biasa, nelayan, tapi Tuhan pakai. Demikian juga jemaat, Tuhan pakai kalian asal sungguh-sungguh rendah hati, minta tuntunan hikmat daripada Tuhan Yesus untuk hidup ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus memberi pengertian setiap jemaat-Mu, bahkan kami sebagai hamba-hamba-Mu melayani pekerjaan setiap keluarga. Engkau urapi mereka ya Tuhan. Itulah yang kami rindukan. Makasih, kami sungguh diberkati firman-Mu. Kami sungguh mengalami janji-janji firman-Mu untuk ketuanan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Makasih, ampuni dosa dan salah kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat berkata semuanya, amin. Tuhan memberkati semua. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Serahkan pujian kami memuji kebesaran-Mu, ajaib-ajaib Tuhan dan di dalam segala dari permulaan
sampai saat ini kami boleh mengucap syukur karena Tuhan baik dalam segala perkara, baik dengan puji-pujian, penyembahan, amat terlebih firman-Mu sudah menguatkan kami supaya semua jemaat dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab itu mari jemaat, kita yakin, kita percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan memberkati jemaat semua rohani jasmani, beri sehat, kekuatan baru, bahkan terlebih pengurapan Roh Kudus. Ya Allah, Tuhan memberkati semuanya secara rohani, secara pekerjaan dan lain-lain, keluarga, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi remaja, sekolah minggu semua. Bahkan kami juga berdoa untuk pemerintah supaya Tuhan memberkati pemerintah kami, bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat di muka bumi, terlebih dengan corona, supaya Tuhan tolong semuanya. Inilah doa kami kepada pemerintah supaya Tuhan tolong pemerintah Indonesia dan lain-lain. Akhirnya, mari kita tangan pulang dengan berkat melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua katakan amin. Tuhan memberkati semua.